Perkenalkan, nama saya Kenry Sikorompis dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatics. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tugas dari pengantar informatika, yaitu membuat video dari beberapa topik yang telah kita pelajari selama beberapa minggu menjalani kuliah. Dan saya akan membahas mengenai topik ketujuh, yaitu kita akan berbicara mengenai sistem perangkat lunak atau biasa dikenal dengan sebutan software. Apa itu perangkat lunak atau biasa kita kerap dengan sebutan software? Software adalah perangkat yang membantu mengelola ataupun memanajemen perangkat keras agar memastikan fungsi dari perangkat keras ini bisa optimal atau berjalan dengan baik. Teman-teman biasanya sudah tidak asing lagi dengan kata software atau perangkat lunak ini karena kebanyakan orang pasti sudah pernah menggunakan software, maupun dia tahu ataupun secara tidak sengaja dia mengetahui dan selama ini menggunakannya. Contoh software yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pada saat kita menggunakan komputer, softwarenya adalah seperti Windows, seperti command prompt ataupun apapun itu. Contoh perangkat keras adalah seperti keyboard, monitor, hard disk, motherboard, atau segala macam mesin, kerangkaian komponen mesin yang ada di dalam laptop. Sedangkan software adalah sesuatu yang memfungsikan fungsi-fungsi dari perangkat keras itu. Jadi, secara tidak sadar teman-teman semuanya juga sudah pernah menggunakan software. Nah, dalam pengaplikasian software ini tentu saja kita memerlukan yang namanya batasan, atau kita perlu memonitor dari fungsi software ini, atau adanya kita memerlukan debugging untuk memastikan agar software-software yang telah dirancangkan melalui algoritma-algoritma tertentu tidak mengalami crash atau tidak mengalami bug dalam dunia komputasi, itu istilahnya. Jadi, software adalah perangkat yang membantu mengelola perangkat keras dan juga sekaligus sebagai yang memfungsikan perangkat keras tersebut. Jadi misalnya kita mempunyai input dari keyboard dari perangkat keras, itu akan ditampilkan dari monitor seperti perangkat keras juga, tapi melalui algoritma yang ada dalam software atau perangkat lunak. Berbicara mengenai software atau perangkat lunak, itu memiliki banyak variasi atau bermacam-macam, sangat bergantung terhadap besar ukuran dari program yang akan kita lakukan, yaitu ada program kecil dan juga program besar. Di dalam dunia pemrograman, kita akan sangat terpengaruh dengan 4 faktor, yaitu ada pengujian atau debugging, kompleksitas dan cakupan, kolaborasi tim, serta manajemen kode. 4 faktor ini akan sangat terpengaruh dengan besarnya sebuah program. Apabila sebuah program itu semakin besar, maka tingkat kompleksitas dan juga cakupannya semakin luas dan semakin besar. Begitu juga dengan manajemen kode. Sebuah program yang besar akan memerlukan bervariasi kode-kode atau bahasa-bahasa pemrograman yang akan diterapkan dalam program tersebut. Dan semakin banyak bahasa pemrograman yang kita terapkan dan juga kompleksitas yang makin tinggi, maka pengujian atau debugging itu akan semakin sulit bagi kita. Seperti itu. Dan juga kolaborasi tim yang akan dilakukan juga akan lebih susah daripada program kecil. Jadi semakin besar takaran sebuah program akan sangat mempengaruhi banyak sekali faktor yang ada di dalam software itu sendiri. Dari keempat faktor yang sangat mempengaruhi pemrograman tadi, yang pertama adalah kompleksitas dan cakupan. Apa yang dimaksud dengan kompleksitas dan cakupan dalam sebuah program? Jadi, apabila kita membuat sebuah program dan program itu merupakan suatu program yang besar, maka kita akan membutuhkan algoritma yang harus membantu kita untuk dapat memvisualisasikan atau memproses apa yang menjadi input kita dari logika yang telah kita terapkan ke dalam algoritma itu. Jadi itu yang dimaksud dengan kompleksitas. Semakin banyak algoritma yang telah kita terapkan ke dalam sebuah program, akan membuat kita semakin sulit untuk memikirkan bagaimana alurnya jalannya dari algoritma ini, dan juga bagaimana cara menghubungkan algoritma dan algoritma ini, serta bagaimana agar masing-masing algoritma ini tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan kompleksitas. Dan juga cakupannya akan semakin luas. Semakin banyak kita menaruh algoritma, maka cakupannya juga akan ikut meluas beserta dengan apa yang telah kita input, apa yang telah kita masukkan ke dalam komputer. Dan untuk yang kedua adalah manajemen kode. Apa ini maksud manajemen kode? Jadi, kode itu memiliki bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman itu adalah sangat banyak yang digunakan oleh programmer-programmer masa kini. Contohnya ada C, ada C++, ada Python, ada
JavaScript, dan juga banyak sebagainya seperti HTML yang general dan digunakan di mana-mana. Dan semuanya memiliki tingkat kompleksitas, tingkat kesusahannya sendiri masing-masing. Jadi semakin tinggi atau semakin bagus suatu bahasa pemrograman itu ditentukan dari seberapa mudah ia digunakan atau diterapkan ke dalam dunia pemrograman. Dan cenderung banyak juga yang orang-orang programmer memiliki cara mereka sendiri dalam menggunakan sebuah bahasa pemrograman. Itulah kenapa apabila manajemen kodenya semakin banyak akan mempengaruhi kompleksitas. Karena bahasa pemrograman yang digunakan juga mempunyai fungsinya masing-masing. Semakin banyak bahasa pemrograman, semakin sulit bagi kita untuk menerapkan atau memikirkan bagaimana alur atau logik dari sebuah software yang akan kita lakukan. Yang ketiga ada kolaborasi tim. Kolaborasi tim, walaupun kita bekerja dalam sebuah tim untuk membuat suatu program, tetap saja sebuah program yang dipikirkan itu sangat rumit dan memiliki kompleksitas yang tinggi, akan menyusahkan bagi tim-tim kita sendiri, dan kemungkinan untuk terselesaikannya juga akan semakin lama atau semakin susah seiring dengan kompleksitasnya meningkat. Dan juga ada yang ketiga, yaitu yang terakhir pengujian dan juga debugging. Apabila sebuah program itu sangat sulit untuk dibuat ataupun dia sudah terlaksana dengan baik, kita akan masuk ke dalam tahap pengujian, karena program itu baru bisa direalisasikan atau bisa dipostingkan ke seluruh penjuru pengguna internet. Itu akan memerlukan pengujian terlebih dahulu untuk kita memonitor apakah program yang telah kita lakukan ini sudah balance, apakah program yang kita lakukan ini sudah betul-betul available untuk umum, ataupun apakah program kita ini telah mencapai tujuannya tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor kondisional yang lain. Jadi seperti itulah pengaruh dari masing-masing keempat faktor dalam program kecil ataupun program besar. Sekarang kita telah mengetahui apa itu program kecil dan juga besar, dan juga bagaimana cakupannya, kompleksitasnya, dan juga beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi sebuah program software itu sendiri. Saya tadi sudah menjelaskan dari awal apa itu definisi perangkat lunak, tapi akan saya jabarkan kembali. Definisi perangkat lunak adalah perangkat yang membantu perangkat keras dalam mengontrol, menyortir, ataupun memanajemen perangkat keras agar dapat berfungsi secara optimal atau berfungsi secara baik. Nah, perkembangan daripada perangkat lunak sendiri sudah sangat nyata dan sudah sangat terlihat di dalam kehidupan manusia saat ini, di mana dahulu kita hanya bisa menggunakan perangkat lunak ataupun perangkat keras seperti teknologi itu hanya dengan komputer, dan itu dibuat dengan susah payah dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita sudah mempunyai bentuk nyata, yaitu sebuah handphone, di mana kita bisa membawa handphone ini dan juga bisa digunakan di mana-mana, dan juga secara kapasitas dan juga kemampuannya sudah sangat melebihi dari komputer-komputer terdahulu. Itulah bukti nyata dari sebuah perkembangan perangkat keras teknologi. Dan untuk software sendiri, dulu kita memerlukan banyak sekali upaya untuk menjaga data-data kita, untuk mentransfer data-data kita, ataupun untuk menyimpan data-data kita sendiri. Sekarang, kita sudah diperhadapkan dengan kenyataan di mana kita bisa mengirim dan juga menerima data kapanpun kita mau, dimanapun kita mau mengirim data itu. Kita sudah mempunyai sistem firewall untuk melindungi data-data dari server kita sendiri, dan di mana itu dahulu belum ada. Itulah contoh perkembangan daripada perangkat lunak yang sangat nyata dalam beberapa tahun belakang ini dan juga signifikan. Dan juga perangkat lunak itu memiliki banyak variasi. Maksudnya dari variasi adalah perangkat lunak memiliki banyak tujuan. Jadi perangkat lunak itu dapat dibentuk ataupun dirancang sesuai dengan konteks ataupun sesuai dengan tujuannya. Mau perangkat lunak ini digunakan untuk bisnis, digunakan untuk apapun, mereka itu mempunyai tujuan dan variasinya sendiri. Itulah maksud dari variasi dari perangkat lunak. Perangkat lunak juga bisa diterapkan dalam berbagai bidang, bisa digunakan dalam banyak hal, dalam kehidupan sehari-hari, dalam juga dunia pekerjaan seperti itu dan yang lainnya. Kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan daripada software itu sendiri dan juga implementasinya. Kebutuhan akan software itu cenderung sangat tinggi, mengingat kehidupan kita sekarang itu tidak terjauhkan dari gadget seperti smartphone kita ataupun komputer kita, televisi kita, dan juga banyak-banyak hal elektronik lainnya yang membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah.
Dengan adanya software itu sangat membantu manusia dalam berbagai bidang pekerjaan, bidang pendidikan, bidang medis, ataupun segala aspek apapun. Selama ini software telah banyak membantu kita karena semuanya telah menggunakan teknologi dan juga software yang ada, program-program yang ada untuk mempermudah kinerja dan juga meningkatkan kualitas daripada bidang-bidang tertentu. Nah, software sendiri telah dikembangkan daripada lama dan juga telah membantu kita dalam berbagai bidang. Software juga bisa diaplikasikan kepada sebuah robot di mana kita bisa membuat robot untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan. Namun robot ini belum bisa men-take over ataupun menggantikan manusia dalam sebuah aspek pekerjaan, tapi telah membantu dan menggantikan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang ada. Sebuah program itu dibuat karena adanya kebutuhan ataupun adanya panggilan akan keperluan software itu untuk membantu kinerja ataupun membantu beberapa aspek dalam sebuah bidang. Nah, untuk direalisasikan atau untuk dibuat program ini harus melalui beberapa tahap seperti perancangan, pembuatan, pelaksanaan, dan juga pengujian. Di dalam pengujian ini kita harus benar-benar menguji apakah sebuah software itu benar-benar layak atau tidak, dan itu biasanya akan diterapkan atau merupakan sebuah langkah penting di dalam SDLC atau Software Development Life Cycle, di mana mereka akan menentukan apakah sebuah program ini benar-benar layak atau tidak untuk bisa dikonsumsi oleh publik ataupun bisa direalisasikan atau bisa diizinkan untuk beredar. Implementasi pada bidang seni sangat terbilang terbantukan dengan adanya software. Dahulu kala seorang seniman harus melukis karyanya dalam sebuah kanvas dan juga hanya bisa memamerkan karya tersebut melalui pameran ataupun museum yang diadakannya. Zaman sekarang sangat terbantukan karena ada software, karena kita bisa melukis karya kita secara online atau tidak harus melukis di kanvas, dan juga kita bisa mempublikasikan karya-karya tersebut di online agar bisa dilihat oleh banyak orang, dan itu menjadikan cakupan daripada pameran daripada karya-karya kita sangat terbantukan dengan adanya online ini, publikasi online. Dan juga tidak hanya itu, teknik-teknik membuat sebuah karya dalam bidang desain sangat terbantukan dengan adanya software, karena software bisa merekomendasikan kepada kita apa yang bagus, apa yang tidak, apakah itu cocok atau itu tidak, ataupun berbagai referensi-referensi dari pelukis-pelukis yang handal bisa kita lihat referensinya dan bisa kita aplikasikan kepada karya kita sendiri. Itulah salah satu contoh dari bukti betapa kuatnya software dalam berbagai bidang, dan tentunya pada kasus ini bidang itu adalah bidang seni. Itu adalah implementasi daripada perangkat lunak dalam berbagai bidang ataupun bidang seni, dan kita baru saja menyelesaikan akan topik kita pada topik ke-7 ini, dan saya Kenny Sikrompis pamit undur diri.